ada prosedur tata laksana. Itu mendiagnosa itu bukan 1 kali 2 kali baca, 5 menit 10 menit langsung kita tetapkan bahwa oh diagnosisnya A, diagnosisnya B. Oh, itu butuh asesmen yang jauh dan mendalam begitu. Welcome to Renaissance. Sudah mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu lagi. Sudah sekian video tayang ya. Iya. Tidak membersamai Sobat Renaissance karena beberapa video ini yang mengambil alih itu Kasabara gitu. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tema tentang psikologi lagi bersama Ai atau Zulkarnain, seorang pakar psikolog kita ya, atau magister Pakar ya. Iya. Magister psikologi kita. Profesi dong. Ya, profesi apa? Psikologi. Beda ya memang. Ya, beda. Oh, Psikologi. beda. Kalau profesi psikologi ya itu psikolog ya. Psikolog, ya. Oke, jadi dia psikolog karena dia profesi lulusan dari magister profesi psikologi. Oh, oke. Psikologi profesi atau Magister profesi psikologi. profesi psikologi. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang self diagnose itu. Jadi mendiagnosa diri sendiri ya. Iya, betul. Begitu. Nah, teman-teman pasti mungkin Sobat Renaissance di antara Sobat Renaissance yang menonton menonton video ini pasti mungkin ya ada sedang ditimpa stres atau mood yang tidak meningkat mungkin ya, atau kondisi psikologis yang tidak stabil karena banyak masalah gitu. Nah, biasa kan kasus-kasus seperti itu orang-orang kalau itu sudah akut ya mungkin kalau misalkan sudah akut ya kan berbagai macam masalah mengakibatkan kondisi psikologis yang tidak stabil, memunculkan stres dan semacamnya gitu. Orang-orang pergi di psikolog ya, psikiater ya, psikiater atau psikolog, psikiater atau psikolog. Oh beda ya, beda. Oh ya, nanti lah di kesempatan lain kita bahas itu. Oke. Nah, tapi kan biasanya kan kalau psikolog itu dibayar mahal ya. Iya. Psikiater biayanya lumayan ya, biayanya lumayan gitu. Nah, mungkin di antara Sobat Renaissance ini belum ada waktu barangkali pergi ke psikolog atau psikiater ya. Atau barangkali tidak punya duit untuk mengatasi ketidakstabilan psikologisnya begitu. Nah, katanya sih ternyata ada teknik untuk mendiagnosa diri sendiri ya. Teknik atau gimana? Bukan teknik, tapi apa? Jadi bisa langsung dibahas ya. Jadi sebenarnya karena informasi tentang kesehatan mental itu bertebaran di mana-mana di internet. Ya. Nah, akhirnya orang ketika memiliki beberapa sedikit gejala, kemudian itu dicari di internet. Ini saya mengalami apa sih? Itu kan. Cari internet, misalnya saya cemas itu apa? Terus dicari gejala-gejalanya. Oh, ternyata saya mengalami gangguan kecemasan. Nah, inilah biasa disebut sebagai self diagnose atau mendiagnosis diri sendiri. Iya. Karena itu tadi, karena banyaknya informasi dulu kan istilah-istilah psikologis apalagi yang berhubungan dengan kesehatan mental itu sangat eksklusif atau masih di kalangan komunitas ilmiah. Iya. Sekarang kan masyarakat umum bisa menjangkau itu di internet. Nah, makanya di satu sisi itu bagus sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental, tapi di sisi lain informasi tersebut kadang digunakan untuk mendiagnosa diri kita sendiri. Oh gitu. Oh itu yang dimaksud self diagnose ya. Ya. Begitu. Saya pikir tadi yang dimaksud itu orang bisa mendiagnosa dirinya langsung begitu. Misalnya kalau dia merasakan beberapa kondisi psikologis yang dia rasakan ya. Akhirnya saya pikir ada teknik untuk bisa mengetahui itu gitu. Oh iya, sebenarnya kalau kita belajar psikodiagnostik itu memang ada teknik.
ada rangkaian, ada pedoman, ada tata laksana untuk menegakkan suatu diagnosis. Iya, iya. Nah, sayangnya karena ini hanya bersifat untuk para profesional. Ya. Nah, kadang masyarakat umum yang kurang mengetahui teknik tersebut, tata laksana tersebut, akhirnya mendiagnosa dirinya tanpa prosedur yang ketat begitu. Sedangkan kalau di tradisi-tradisi keilmiahan atau kita belajar di bangku-bangku kuliah itu memang ada prosedur, tata laksana. Itu mendiagnosa itu bukan 1 kali 2 kali baca, 5 menit 10 menit langsung kita tetapkan bahwa oh diagnosisnya A, diagnosisnya B. Oh, itu butuh asesmen yang jauh dan mendalam begitu. Oh, begitu. Ada keuntungan atau bahaya kalau dilakukan mendiagnosa diri sendiri? Karena tadi di depan dikatakan bahwa biaya untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog itu kurang terjangkau, atau agak mahal begitu. Kemudian adanya akses informasi yang saya maksud, terus layanan kesehatan mental belum bisa kita temui di mana-mana. Akhirnya orang mengalami melakukan diagnosis diri sendiri. Nah, apa risikonya? Pertama, itu rentan mengalami kesalahan diagnosis, begitu. Karena sebuah gangguan mental itu kadang muncul tidak hanya satu gangguan. Dia itu bisa muncul berbarengan dengan gangguan yang lain. Itu baru mental. Siapa tahu juga karena kondisi fisik yang menyebabkan mentalnya berubah begitu. Jadi itu resiko salah diagnostik. Akhirnya kalau resiko salah diagnostik itu juga pengobatannya keliru. Begitu. Kalau kita misalnya menganggap diri kita fobia ketinggian misalnya. Tetapi karena kita meyakini itu, akhirnya penanganan terhadap diri kita sendiri ini juga cenderung keliru begitu. Padahal sebenarnya belum tentu orang mengalami fobia ketinggian misalnya. Itu satu contoh saja. Selain rentan dengan kesalahan penanganan, self-diagnose juga ini membuat orang denial atau menyangkal begitu. Saya mengalami ini, biasa gini toh orang kita bilang. Atau mungkin karena begini. Padahal sebenarnya itu satu gejala yang mengindikasikan sebuah gangguan yang parah. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Tapi sebaliknya juga, selain orang menyangkal, kadang juga orang melakukan pembenaran. Misalnya saya wajar kok saya marah-marah, soalnya kan mood saya berubah-berubah. Saya kan mood swing, jadi wajar dong saya marah-marah. Nah, itu resiko-resikonya. Karena tidak lengkap data dan mungkin masih diagnosa yang dasar di Google itu, sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Tapi masih dasarnya saja sehingga dia menjadikan itu sebagai rujukan utamanya. Dan lebih parah itu kalau diyakini. Tanpa bantuan-bantuan profesional misalnya, atau berkonsultasi, berdiskusi dengan ahli begitu. Tapi di satu sisi sebenarnya saya membaca jurnal itu di terbitan India Jurnal Internasional Jurnal Psikologi di tahun 2017. Dia menerbitkan artikel yang berjudul Self Diagnosis bagi kalangan mahasiswa psikologi. Nah, ini orang mahasiswa psikologi kan belajar tentang abnormalitas, patologi dan seterusnya. Nah, ini metodenya kualitatif. Jadi dia mewawancarai 8 mahasiswa psikologi itu. Di satu temuan penelitiannya itu dia jelaskan bahwa sebenarnya self diagnosis ini dalam tanda petik ada segi positifnya begitu. Kenapa? Partisipan penelitiannya menjelaskan begini. Setelah saya mendiagnosis diri saya maladaptif dan adaptif, itu membantu saya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana saya berperilaku dengan orang-orang. Nah, itu dari segi-segi yang bisa bermanfaat ketika orang mendiagnosa dirinya sendiri. Itu sebenarnya. Karena di satu sisi juga kalau saya berpikir self diagnosis ini
sebuah bentuk juga kesadaran kita terhadap diri kita sendiri. Kita memikirkan bagaimana perubahan dalam diri kita, bagaimana perkembangan karakter kita. Terus yang ini dalam konteks yang agak filosofis menurut saya, karena self diagnosis itu adanya peringatan-peringatan tersebut, kita berpikir lebih reflektif tentang diri kita, menyusun rencana, terus mentreatment diri kita agar lebih bermanfaat, adaptif atau produktif begitu. Ya. Cuman yang bahaya tadi itu resikonya begitu, karena mengalami salah diagnostik. Terus kalau salah diagnostik artinya treatmentnya juga keliru dong pengobatannya begitu. Kemudian bersifat menyangkal, denial, atau melakukan pembenaran atas perilaku-perilakunya yang sebenarnya belum tentu dia mengalami gangguan mental begitu. Oke. Nah, kapan boleh melakukan self diagnosis diri sendiri dan kapan itu tidak boleh? Jadi ada tulisan menarik dalam ini, kalau tidak salah 2 tahun lalu, Ibu Kristi Purwandari, dia itu guru besar psikologi di UI. Dia menulis itu di Kompas. Jadi sebenarnya ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara psikologis, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya bukan mencari simptom-simptomnya atau gejala-gejalanya, tapi lebih bereflektif, yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu, berpikir ini apa yang terjadi pada diri saya ini, apa yang saya rasakan, dan bagaimana saya harus menyikapi hal tersebut. Bukan malah mencari ke internet, terus mencocok-cocokkan. Itu kan kadang itu artis-artis di satu sisi dia sebenarnya mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental, tapi orang-orang cenderung menyalahartikan hal tersebut. Kadang orang mencocok-cocokkan, oh saya mengalami ini juga, saya mengalami itu juga, berarti saya ini obsesif kompulsif misalnya begitu. Berarti saya ini bipolar misalnya, ada artis yang begitu kan kemarin itu yang sempat viral juga. Kalau Aliando kalau tidak salah itu dia didiagnosis mengalami obsesif kompulsif disorders begitu. Nah itu juga sebenarnya yang harus kita hindari, orang-orang mengambil rujukan-rujukan dari orang-orang yang punya gangguan mental. Sebaiknya kalau misalnya kita mengalami perasaan-perasaan atau keluhan-keluhan psikologis itu baiknya langsung konsultasi ke profesional begitu. Jadi intinya sebenarnya ini lebih baik konsultasi daripada melakukan self diagnose. Tapi betul. di sisi lain, tapi kalau yang cuma gejala-gejala yang kecil kayak stres apa itu gimana? Nah itu tadi yang tulisannya Kristi Purwandari yang saya bilang. Jadi sebaiknya itu kalau kita mengalami perasaan-perasaan atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan psikologis atau mengancam kesejahteraan psikologis kita, itu lebih baik kita mempertanyakan dulu diri kita ini, saya sebenarnya mengalami apa? Apakah peristiwa ini punya hubungan dengan perasaan saya? Jangan dulu langsung buru-buru mencari menjas bahwa saya mengalami gejala ini gitu. Jadi kita tidak berfokus dulu ke simptomnya, gejala-gejalanya, tapi apa yang kita rasakan, bagaimana perilaku itu menstimulasi kita, terus bagaimana saya bertindak atau bersikap dengan hal tersebut gitu. Itu mungkin seperti itu. Tapi memang fenomena zaman ya sekarang ya, orang-orang yang melakukan self diagnose gitu ya, karena keterbukaan informasi yang sangat sangat terbuka saat ini. Sudah banyak website yang menyediakan, bahkan website ini ya, para psikolog ya, itu yang memberikan ciri-ciri gejala ini, ciri-ciri gejala ini, ciri-ciri gejala ini. Mungkin tidak apa-apa untuk informasi, edukasi gitu. Tapi sayangnya, tapi jangan dijadikan itu untuk menjustifikasi melabeling diri kita mengidap suatu gejala yang menurut perasaan kita cocok dengan apa yang dijelaskan oleh
internet itu gitu. Banyak lah platform yang menyediakan konsultasi, tapi dia juga mengedukasi masyarakat, misalnya gangguan, ciri-ciri gangguan kepribadian ambang, begini. Ya. Tapi orang kadang melihat itu sebagai dasar untuk menjustifikasi dirinya. Iya. Tapi kalau untuk misalkan sebagai informasi untuk mewaspadai. Ya, betul. Itu justru lebih bagus. Lebih bagus. Iya, karena memang tujuannya edukasi. Jadi ketika misalkan kita membaca internet dan itu menurut perasaan kita cocok dengan apa yang kita alami, mungkin saja bisa jadikan referensi untuk kita waspada. Ya, betul. Bahwa saya harus waspada ini. Ya. Saya sudah mungkin saya mengalami ini, tapi untuk pembenarannya, validasinya langsung ke psikolog atau psikiater langsung, atau supaya bisa berbicara langsung. Ya, betul. Begitu. Makanya saya bilang tadi itu di satu sisi self diagnose ini sebagai alarm sebenarnya. Alarm begitu. Dan ketika misalnya kita gunakan alarm ini untuk berperilaku adaptif misalnya, untuk menyusun rencana bagaimana kita beradaptasi dengan apa yang kita rasa, terus mengembangkan diri kita, sebenarnya itu dalam tanda petik bagus gitu. Ya, betul. Tapi ketika kita merinci gejala-gejalanya, terus kita melabel diri kita mengalami suatu gangguan, di situ kan biasa muncul lagi kecemasan yang tidak perlu sebenarnya. Iya. Kekhawatiran, was-was, kayaknya saya kena betul kayak ini beginian tuh. Iya. Kayaknya saya ini mengalami bipolar misalnya, mengalami autis. Itu kan banyak juga platform media sosial yang misalnya tes-tes kepribadian. Iya. Misalnya tes-tes IQ. Biasa orang itu dasar kesimpulannya itu biasanya dari situ. Saya sudah tes kepribadian online misalnya dan sumbernya tidak terpercaya misalnya. Iya. Kepribadian saya pasif menghindar misalnya. Iya. Padahal ini menentukan kepribadian itu, wah itu pekerjaan berat. Saya berdarah itu kuliah di profesi. Iya. Maksudnya itu harus ke profesional ya. Iya. Harus langsung ke pakarnya lah untuk masalah itu, karena itu memang langsung apa itu ya, itu teknik yang dipelajari begitu. Iya, kita memang belajar itu dan berdarah-darah. Ya. Bukan sekedar teori, tapi memang butuh praktik. Ada metodenya. Ada metode yang dipelajari dan itu bersifat ilmu terapan. Ya, betul. Nah, biasanya ilmu terapan itu ya tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ya. Bukan tidak bisa, tapi sangat sulit dipelajari secara otodidak. Memang kita langsung harus ke profesional ya, untuk belajar itu gitu. Ke kampus lah ya. Kalau teori kan bisa kita baca buku, tapi kalau ilmu terapan seperti itu kan memang membutuhkan skill ya, memang dalam hal tertentu harus dipelajari di kampus sama profesional. Misalkan kedokteran itu kan bisa bedah apa itu, bedah otak misalnya, itu kan tidak boleh sembarangan. Itu kan memang butuh teknik dan itu dipelajari karena itu ilmu terapan ya. Biasanya sih ilmu terapan begitu. Nah, terakhir memang menurut kamu banyak ya fenomena self diagnose akhir-akhir ini, sehingga ini penting untuk disuarakan. Sebenarnya pada saat film Joker itu muncul itu, itu orang-orang betul mendiagnosis dirinya. Saya seperti Joker ini misalnya gitu. Saya juga mengalami itu misalnya. Di situ dan tentunya era informasi ini ya. Orang-orang juga yang mulai pasang status tentang gejala-gejala yang orang mendiagnosis diri. Mungkin saja saya cocok dengan ini, saya kena sebagaimana yang orang itu kena, mungkin ya begitu. Makanya itu satu poin juga tadi saya bilang bahwa jangan ambil rujukan dengan orang-orang lain yang mengidap gangguan kesehatan mental. Jangan di situ ambil rujukannya. Kemudian itu juga tadi misalnya beberapa kasus atau kemarin juga waktu kuliah profesi praktik itu penanganan klien, itu memang ada semacam mental blocking dalam tanda petik itu ketika informasi-informasi yang dia peroleh dari internet kemudian dia utarakan di depan kita pada saat kita asesmen begitu. Nah, itu sebenarnya menghambat untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan yang dia alami.
Jadi itu sebenarnya agak meresahkan juga self diagnose ini karena menutup kemungkinan lain, Iya. menutup adanya kemungkinan gangguan lain terhadap dirinya karena sebelumnya dia sudah melabeling dirinya. Dari dirinya. Saya mengalami Berdasarkan pada informasi dasar itu. ya, saya mengalami gangguan A. Digali di situ terus padahal sebenarnya tuh bisa jadi belum tentu itu sebenarnya. Tentu, ya. Tapi karena dia datang dengan labeling dirinya sendiri, akhirnya itu menghambat proses identifikasi gangguan. Ya oke. Sampai sini saja dulu ya. Ya. Nanti kita cari tema-tema psikologi yang lainnya. Tapi intinya Sobat Renaissance, ya akhir-akhir ini kan orang rentan stres ya. Ya betul. Orang rentan stres, orang rentan depresi gitu. Jika misalkan sudah mulai punya gejala merasakan bahwa mungkin saja saya lagi depresi, mungkin saya lagi stres ya karena berbagai masalah yang menumpuk begitu. Bagusnya ke pakarnya ya, langsung konsultasi ke psikolog, langsung konsultasi ke psikiater. Atau nanti bisa hubungi AI saja ya. Nanti hubungilah emailnya Renaissance mungkin atau buat komentar ya di kolom komentar itu apa-apa saja yang Anda alami ya. Mungkin kita kalau itu penting sekali dan sangat mendesak bisa kita bikinkan konten untuk sekadar informasi ya. Tapi untuk penanganan lebih lanjut langsung ketemu sama orangnya gitu saja ya. Begitu. Sampai di sini saja dulu Sobat Renaissance. Nantikan video kami selanjutnya khususnya tema-tema psikologi bersama Saudara Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.